hilangkan saja, tetapi dialihkan kepada dana desa untuk memperkuat sektor pertanian desa. Jadi bukan, kalau ketahanan pangan itu agak gambiar Pak. Orang mangan aja itu bisa dimasuk kategorikan di Depok itu ketahanan pangannya bagi-bagi panganan gitu loh. Jadi sektor pertanian desa. Jadi program pengembangan sektor pertanian desa. Apa itu mulai dari pupuknya, bibitnya, sampai pembelian gabahnya. Nah, jadi kalau begitu maka kita udah nggak perlu lagi bicara sulit pupuk, wong desa yang tanggung jawab. Desa yang tanggung jawab. Kalau memang mau organik ya berarti desa harus punya pabrik pupuk organik. Desa punya unit pembenihan. Desa nanti punya BUMDes yang membeli gabah petani. Kalau dengan cara itu kan bisa inline, nanti kalau Bulog membelinya kepada BUMDes. Nah, kalau ini bisa berjalan, sebenarnya ada peluang. Dana desa tidak seperti sekarang. Saya yakin hampir sebagian besar itu hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang ini Pak Nusel. Iya. Betul lah lewat panjenengan. Iya. Yang tadi disampaikan hampir 60% lebih ini untuk BLTDD itu Pak. Ya. 1 miliar lebih itu. Ya. Sampai sekarang ini masih ada barang termain lagi ya Pak Gus? Masih ada. Cuman gantungan 1 miliar lebih Pak untuk BLTDD yang tidak boleh lebih dari namanya bantuan lagi Ya. kenapa untuk BUMDes? Betul. Jadi kalau itu memang saya sudah sampaikan juga soal BLT itu. BLT ya sudah kembali ke Mensos. Tapi memang gimana kalau masih punya presiden suka BLT, susah menghapus itu Pak. Belum bisa keluar dari situ Pak, move-nya. Oh, masih seneng bagi-bagi terus Pak. Ya, ininya. Jadi kita belum keluar dari perintah, nanti soal paham itu. Jadi mudah-mudahan nanti begitu pemerintahan baru, BLT dievaluasi, terutama yang BLT desa. Kembali dengan konsep tadi itu. Jadi desa itu ya ukuran kemajuan dan intervensi kebijakannya potensinya. Kalau dia potensinya pertanian, yang didorong adalah sektor pertanian, sampai semua hal itu bisa. Ini memang agak revolusi Pak, karena nanti subsidi benih hilang, subsidi pupuk hilang, gitu Pak. Semua dialihkan ke desa, tapi desa sudah harus dengan konsepnya. Jadi nanti anggaran desa besar kecilnya itu tergantung potensinya. Kalau misalnya gandrung manis sawah 100 hektar, ya pasti besar anggarannya Pak. Kalau dia mau mengembangkan sektor pertanian. Nah, yang lucu gini Pak, jadi Karanghitung dan Gandrung Manis. Gandrung Manis kebetulan itu merealisasikan BLTDD. Ya. DD-nya ditambahi tahun ini luar biasa, hampir 200 juta lebih. Karanghitung bandel orang gelem apeh bantuan BLTDD dikat sportake hampir 400 juta. Ya tadi Pak, karena masih Karpen dhuwur kok kudu dilaksanakan itu loh yang saya nggak cocok itu. ya tadi Pak. Jokowi kayak nyun sewu. Nggak ya, memang ini frame berpikirnya masih itu Pak. Jadi ini kita berat sekali menggeser itu. Pak Menteri pun bilang ya kami belum bisa Pak keluar dari frame BLT itu ya. Mungkin mudah-mudahan setelah pemilu selesai itu bisa tidak lagi bicara itu Pak, bicara BLT lagi. Karena memang terus terang itu tidak terlalu sehat Pak untuk ini. Nah, jadi kalau ukurannya potensi ya mungkin Pak itu bisa lebih maksimal untuk dana desa bisa produktif Pak. Kalau sekarang saya masih sangat melihat itunya nggak maksimal lah, Pak. Nah, yang berikutnya Pak tentang pendidikan Pak. Nah, pendidikan ini problemnya juga lagi-lagi Pak itu salah cara berpikirnya. Jadi kita hari ini itu tanpa ya disadari maupun tidak misalnya kita melakukan namanya diskriminasi pendidikan Pak. Seolah-olah Pak pendidikan itu yang punya adalah Diknas gitu Pak. Jadi negara punya kewajiban pendidikan, Diknas itu sebagai pelaku utamanya hanya di situ. Makanya anggaran 20% sebagian besar numpuknya di Dinas Pendidikan. Kemenag ada ya. Nah, Kemenag hanya sebagian kecil. Nah, padahal institusi sekolah negeri itu kalau di jumlahnya hanya sebagian kecil dari sekolah yang ada di Indonesia. Makanya kemarin saya mendorong
ini memang agak sulit, tapi kita harus mencoba melakukan ini revolusi paham kalau Pak Hanif. Mestinya pemerintah itu dia punya kewajiban pasal 31 pengajaran pendidikan dimanapun anak belajar, di negeri, di swasta, negara harus hadir secara sama, nggak boleh diskriminasi. Makanya kalau pikirnya begitu, pemerintah mestinya tidak perlu lagi membangun sekolah negeri kalau di situ sudah ada sekolah swasta yang bisa melayani. Tinggal sekolah swasta ini standarnya dibuat seperti negeri, Pak. Gurunya diperkuat, infrastrukturnya diperkuat. Nah, kalau sekarang pemerintah bersaing harus bikin sekolah negeri, namanya pemerintah bersaing dengan masyarakat, Pak. Saya itu pernah datang di daerah gunung di Kendal, ada MTS sudah 36 tahun mendidik itu, gedungnya reot-reot, siswanya banyak, SMP negerinya sudah 4, Pak. Dari 0 menjadi 4. Jadi sekarang SMP negeri bersaing dengan MTS itu gitu loh, Pak. Atau dibalik, MTS itu mau dibunuh dengan dibangunnya SMP negeri gitu loh. Ini kan keliru, wong sudah pemerintah waktu belum ada sekolah negeri dibantu oleh masyarakat mendidik warganya, ketika bukannya dibantu malah dimatikan.